Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Firda, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial dan kebudayaan dalam proses konseling. Nah, dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara konselor dengan klien yang mungkin memiliki latar sosial dan kebudayaan yang berbeda. Nah, menurut Pedersen dalam Prayitno pada tahun 2003 mengemukakan ada 5 macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu yang pertama ada perbedaan bahasa. Dalam perbedaan bahasa ini dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan dan konseling, yaitu ketiadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau guru pembimbing dalam proses konseling dengan latar budaya yang berbeda akan menyebabkan komunikasi terhenti sama sekali atau tersendat-sendat yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal ini sering pula terjadi makna yang berbeda-beda dan bahkan mungkin bertolak belakang. Pesan-pesan yang disampaikan melalui isyarat dan tanda-tanda yang sama dalam bahasa nonverbal lainnya tidak banyak menolong. Bahkan seringkali isyarat dan tanda-tanda yang sama dalam bahasa nonverbal memiliki arti berbeda-beda, bahkan bertentangan dengan budaya dan dalam melakukan konseling, sehingga hal terjadi dapat menimbulkan permasalahan dan bimbingan dan konseling, yaitu masih adanya konselor atau guru yang kurang memahami bahasa nonverbal, konseling atau murid yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui penanganan apa yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada stereotipe. Stereotipe cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif yang biasanya tidak tepat. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang menyebabkan seseorang konselor memandang sesuatu khususnya kepada orang lain menurut kemauan orang yang memandang berdasarkan anggapan-anggapan yang sudah tertanam pada dirinya, dan orang tersebut biasanya tidak mau menerima kenyataan-kenyataan yang berbeda dari anggapan, sehingga mempersulit proses konseling berjalan dengan baik. Yang keempat yakni kecenderungan menilai. Penilaian terhadap orang lain memang sering dilakukan oleh individu-individu yang melakukan komunikasi. Kecenderungan menilai hak baik yang menghasilkan penilaian positif maupun negatif sering kali terjadi berdasarkan pada standar objektif dan sering pula merangsang timbulnya reaksi-reaksi baik positif maupun negatif dari pihak-pihak yang menilai. Masih banyaknya guru-guru pembimbing ataupun guru-guru BK yang menghadapi siswanya yang melakukan kesalahan kemudian langsung memberikan penilaian terhadap siswa tersebut tentang mencari tahu apa penyebab permasalahan itu timbul, membuat guru tersebut sebenarnya tidak paham di mana letak kesalahan yang membuat siswa itu memiliki permasalahan. Yang kelima ada kecemasan. Sumber hambatan komunikasi dan penyelesaian ialah kecemasan yang ada pihak-pihak yang berinteraksi dalam suasana antar budaya. Kecemasan timbul ketika seseorang individu memasuki budaya lain yang unsur-unsurnya dirasakan asing. Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menyebabkan dia tidak tahu sama sekali di mana dan kapan ia harus berbuat sesuatu. Pada saat melakukan proses konseling, masih ada konselor yang mengalami kecemasan karena hambatan komunikasi dan penyesuaian dengan kliennya yang berbeda latar belakang budaya, hingga proses konseling akan berjalan kaku tanpa komunikasi yang lancar. Selanjutnya adalah solusi dan permasalahan-permasalahan dari terjadinya hambatan dalam pendidikan konseling
pendidikan konseling dalam sosial dan kebudayaan. Nah, sebenarnya solusi utama dari permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multibudaya yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis, dan hal ini merupakan bagian integral dari tugas profesional bimbingan dan konseling. Selain itu, meskipun agak tidak mungkin mengharapkan sebagian besar konselor memiliki keakraban dan keterampilan yang tinggi terhadap spektrum sosial budaya yang luas dan berbeda-beda, adalah tetap dimungkinkan dan bahkan menjadi kewajiban kita untuk menekankan kepada seluruh konselor penting dan perlunya sikap menghargai dan menjadi pertimbangan utama yang segenap aspek lingkungan budaya yang unik dan berpengaruh terhadap tingkah laku kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.